tekan SPSS, tekan klik kanan, paste with variable names. So dia akan seperti ini, biar agak matching gitu kan. Jadi kita rapikan sedikit biar enak kita melihatnya gitu kan. Nah, oke. Sudah selesai kita memasukkan data. Langkah memasukkan data itu sudah oke karena kita cuma copy ya. Nah, di dalam dunia per copy pastean itu ada seninya yang langsung Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V kan. Nah, misalnya ketika saya copy ini dia terikat sama rumus gitu kan, pasti nanti bakal ada bintang-bintang atau apa rusak semuanya kan, div. Nah, jadi ada namanya klik kanan, di situ banyak pilihan tuh pastenya. Makanya copy paste itu ada seninya. Misalnya nih dari website kalian kan, kalian copy, masukkan ke Microsoft Word, ya, pasti akhirnya Microsoft Word tulisan kalian lihat itu berantakan semuanya hancur. Ada namanya paste, itu pilihannya merge formatting. Itu tuh tandanya apa? Dia mengikuti tulisan sebelumnya. Jadi ketika kalian paste dengan itu dan yang kalian paste itu pasti mengikuti tulisan seperti yang di atas. Apakah dia menggunakan Calibri, apakah dia menggunakan Times New Roman, apakah ukurannya 11 atau 12, dia pasti mengikuti seperti yang di atas. Dia harus rapi. Makanya per copy pastean itu enggak Ctrl C Ctrl V aja. Masih rumus, kalau misalnya ada rumus nih kan, kita copy pasti div /0 kan. Kalian bisa pilih nanti pastinya apa, yang mana yang ini value. Itu dijamin tidak akan dia bakal div /0. Ini banyak pilihan. Pasti value, ada text formula, ada transpose, ada formatting gitu kan, ada pasteling. Tergantung kalian pilihnya yang mana nanti ya. Oke. Sepertinya Excel udah clear. Kita main di SPSS. Di SPSS saya udah copy semuanya. Setelah udah kalian masukkan angkanya, variabelnya oke, udah pas di atas semuanya nih gitu kan, angkanya udah masuk. Pertama kali kalian harus cek seperti saya jelaskan di awal dulu, tekan variabel view, cek dia semuanya, pastikan tipenya adalah numeric. Kalau width itu tergantung selera, desimal juga tergantung selera. Desimal itu maknanya ya kalau saya pilih 2 nanti 2 angka di belakang koma, kalau 3 ya 3 angka di belakang koma. Nah selanjutnya kalau align itu ya udah mau pilih right berarti dia di sebelah kanan dia. Kalau misalnya ininya datanya nih sebelah kanan dia. Kalau kita pilih left bakal di sini dia. Kalau center dia pasti di tengah dia. Oke? Align. Jadi ini akan mempengaruhi hasil statistik. Yang sangat mempengaruhi itu apa? P-nya 1 sama measure. Nah, scale itu digunakan ketika kita untuk pengukuran, ya. Jadi di sini kita menggunakan data ordinal karena keuangan. Kalau nominal itu kita menggunakan data persentase. Nah, kita pastikan dia udah ordinal semua. Oke, baru kita balik lagi ke data view. Pastikan di sini akan muncul tuh gambarnya. Jadi penggaris ya. Sekarang udah bikin data ordinal. Nah, udah clear masalah data, ya. Jadi di sini saya masuk ke Excel. Di sini kita tambah sheet ya di bawahnya. Mungkin di sini adalah hasil olah data yang saya berikan namanya hasil olah data. Di dalam penelitian itu seperti yang saya pernah kita pelajari, di statistik itu apa aja yang pertama adalah uji deskriptif. Nah, bisa tulis di sini. Kalian percantiklah ini supaya kalian enak untuk melihatnya. Karena ini bakal akan dimasukkan ke dalam skripsi kalian. Kalau nggak kalian pusing nanti ngebacanya. Uji deskriptif. Oke, saya sudah masukkan uji deskriptif di atas judul. Kita mau uji deskriptif di sini.
Habis itu tekan deskriptif statistik. Tekan deskriptif. Ctrl A, masukkan semuanya. Tekan pilih option dulu. Nah, di sini tergantung selera lagi. Nah, di sini ada min itu apa? Men. Nah, zoom. Jumlah. Nah, di sini ada juga standar deviasi, ada minimum, maksimum, SE-min, variance, range, ada kurtosis, ada squareness. Tergantung nanti pembimbing kalian tuh maunya apa di deskriptif statistiknya ditampilkan. Oke, nanti bisa jadi saya pengen ketika kalian maju, oh kamu mau di deskriptif saya maunya ada variance, range, sama standar deviasi aja. Nah, kalau misalnya kalian salah sedikit ya kurang langsung dilanjutkan. Oke. Nah, di sini dia options. Nah, hari ini kita cuma butuh dicontoh saya maunya standar deviasi minimum sama maksimum. Kalau udah oke dicetak ya. Continue, tekan oke. Dah muncul hasil deskriptif statistik. Nah, karena copy. Setelah copy masukkan ke Excel. Di sini kalian harusnya bisa langsung kontrol V. Ya, karena kita mau ikut format yang ada di sini. Nah, di sini ada pagar-pagar. Apakah itu menjadi masalah? Ini masalah? Iya. Tidak, gara-gara apa tuh? Apa? Range-nya kurang lebar. Ini udah aman lah kalian ya. Oke, dia biasanya kalau dia merah gitu kan, nah, baru tuh bahaya. Berarti kan katanya kemampuan kalian mengenai Excel itu gak terlalu dasar kali lah. Nah, jadi saya udah percaya mengenai kemampuan kalian di Excel. Dengan cuma memahami rumus saja kalian kurang, nah itu aja. Nah, setelah uji deskriptif, ada namanya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri atas berapa? 3. Ada berapa? Saya nanya berapa? Ada? Ada 4. Nah, ini uji asumsi klasik. Yang pertama, uji apa? Uji normalitas data. Normalitas saja. Nah, diuji normalitas. Nah, di uji normalitas itu menggunakan apa? Caranya adalah analyze ya. Tekan analyze, habis itu tekan regression, tekan linear, masukkan Y, masukkan X1-nya, X2, X3-nya ke independen. Karena kita mau, saya caranya satu-satu aja ya, nggak langsung outputnya langsung dapat semua gitu, satu-satu aja biar kalian paham. Nah, karena kita mau mencari normalitas data, ya, uji normalitas data. Yang pertama menggunakan Colmogorov Smirnov, yaitu tekan save, tekan residual, pilih di residual ada unstandard design, continue, oke. Abaikan hasilnya karena kita tidak perlu itu. Perhatikan aja semuanya. Ingat selalu cek di bagian sebelah kiri ini supaya kalian tidak tertukar data-data yang sudah kalian regresi. Ini seperti daftar isi lah intinya kayak gitu. Historinya. Nah, muncul di sini ada tulisan versi. Kenapa? Karena tadi ditekan save sama standar
di Tidur. muncul R1. Nah setelahnya kalau udah muncul R1 ini bisa kita nih ngecek uji normalitas data. Tekan non parametric test, tekan device non parametric test, tekan legasi dialog, pilih sampel QS. Sampel QS itu sampel Kolmogorov Smirnov. Masukkan yang paling bawah itu adalah res 1, geser ke kanan. Nah, di sini ada tekan eksak. Ya. Ada namanya asymptotic only dan ada namanya Monte Carlo. Asymptotic only biasanya digunakan boleh sampelnya di bawah 100 ataupun di atas 100. Tapi Monte Carlo bisa digunakan ketika data kita di bawah 100. Tapi kalau kita klik Monte Carlo, hasil asymptotic only juga bakal muncul. Tapi kalau kita pilih asymptotic only, Monte Carlo tidak muncul. Oke, pakai di sini ya. Berarti Monte Carlo adalah di bawah 100. Mari kita cek data kita. Apakah di atas 100 atau di bawah 100. Di sini ada nomor sampai ke bawah. Kita cuma sampai 42. 42 itu di atas 100 atau di bawah 100? Di bawah ya. Tekan continue. Nah, karena kita pilih Monte Carlo kan. Karena Monte Carlo itu bisa ada asymptotic dan Monte Carlo-nya. Tapi kecuali kalau udah di atas 100 saya nggak bakal centang Monte Carlo, pasti pilihnya asymptotic only. Nah, setelah itu saya tekan OK. Kalian bakal lihat hasil dari asymptotic to tell ini menyatakan adalah hasil dari asymptotic only-nya. Sementara Monte Carlo-nya adalah shift-nya adalah 290, kan? Kalau kita menggunakan asumsi asymptotic only 0,22, apakah data kita normal? Nah, 0,022. Data yang dianggap normal itu asumsinya seperti apa? Apakah 0,022 di atas 0,5? Tidak. 0,022 di atas 0,05 enggak? Tidak kan? Berarti asumsi si asymptotic only ini menyatakan bahwa data kita tidak normal. Karena apa? Karena dia tidak sedetail Monte Carlo. Karena Monte Carlo itu memang menggunakan data di bawah 100. Mari kita lihat asumsi Monte Carlo-nya. Di sini 0,290. Asumsi dari Monte Carlo ini data kita normal atau enggak? Normal. Di atas 0,5. Berarti data kita dianggap normal. Oke, copy. Masukkan ke hasil olah data. Ini uji normalitas. Gunakan KS saja saya bilang ya, kalau menurut penerima ya, sini ya. KS Ctrl V. Nah, di sini muncul. Nanti kalian bisa menjelaskan nanti ketika dosen kalian ngomong dan asumsi Monte Carlo-nya memang seperti ini. Dosen itu kadang bertanya bukan dia nggak tahu, tapi untuk memverifikasi pengetahuan kalian ketika kalian di persidangan nanti. Nah, uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov, ada cara lagi nggak untuk mengecek normalitas ini? Ada kan? Gunakan P plot sama lonceng ya. Caranya gimana? Tekan analyze, habis pilih regression. Jangan lupa matikan save-nya, karena kalau kita lupa matikan save-nya, save answer revision tadi kan tidak tentang kita matikan. Kalau kita lupa, pas kita tekan OK, muncul res 2, muncul res 3, muncul res 4, terus setelah kita regresi tekan OK, itu akan menimbulkan kepeningan bagi kalian. Tapi kalau bagi yang sudah terbiasa megang ini, dia nggak bakal pusing. Tapi kalau bagi orang awal itu bakal pusing. Aduh, apa ya? Salah nanti nggak, beda nggak hasilnya gitu ya. Jangan lupa matikan di save-nya. Nah, untuk menghasilkan normal probability plot atau p-plot sama histogram ya, kalian tekan plots ya, ini plots.
ya, plots. Regresi tekan plots. Habis itu tekan histogram, tekan normal, proba, plot. Tekan plot, nggak pakai. tekan oke. Kita abaikan semuanya karena hasilnya ada di bawah ini. Jadi kita tinggal copy, C, kita letak di samping. Kalau misalnya saya langsung metodologi ini misalkan untuk coba kaca ini, hilang loncengnya, ya. Jadi kalau saya undo aja, terus tekan Ctrl V as picture, seperti ini dia sesuai sama seperti hasil tes prosesnya. Kalau kalian mau kecilkan ya tinggal kecilkan lah, ini ada titik-titiknya nih, ya kan? Ada lah kalian ya. Nah, selanjutnya kita copy lagi yang di plotnya. Copy, tekan paste. Nah, di sini beberapa orang akan bertanya kepada kalian. Mungkin beberapa orang tersebut tidak percaya dengan hasil si Monte Carlo, ya, karena mungkin dia nggak terlalu dalam, mungkin pengetahuan, mungkin dia cuma meragukan kalian, nggak mungkin kalau terlalu dalam. Benar ya? Enak pula bilang. Intinya gitu. Nah, intinya mungkin mereka tidak sampai belajar tentang Monte Carlo, ya. Jadi mereka tuh enggak, itu harus hasil tadi itu segala macam, kan. Kalian itu nggak berpengaruh, ya. Ya kalian itu nggak normal di data kalian. Kalian lihat itu ke bola matanya itu ada ini dan ini, untuk memperjelas bahwa data kalian normal. Jalan nggak sama si Monte Carlo-nya, sejalan kan? Hanya bilang sama orang tuh pelajari lagi tentang Monte Carlo ya. Ya, oke, selesai lah kita di uji norma. Jadi nanti pas ujian tuh saya misalnya kayak gini deh. Saya mau kamu cari cara uji normalitas dengan menggunakan histogram. Jadi kalian pas di Excelnya harus copy-nya cuma ini, ya kan? Kalau kalian copy KS-nya, histogramnya sama pivot ya, itu berlebihan, nanti nilai kalian berkurang. Ya apa yang diminta ya itu yang dikasih. Belajar sekedarnya. Apa yang diminta itu dikasih. Kenapa telat? Ini Pak, tadi Pak, ini Pak. Udah, tadi saya telat Pak. Gara-gara ini Pak. Selesai. Karena orang Indonesia itu terlalu banyak panjang. Kalau di dunia saintis itu nggak perlu ya gitu. Makanya saya bilang, yang minta pivot, udah kasih pivot aja. Ini Pak, nah, selesai. Saya mau duduk lagi. Pak 100 lagi. Gampang kan? Udah kan? Udah, kita masuk ke setelah uji normalitas data, apa kita mau lagi ini ujinya? Uji apa maunya? Uji multicol, linearitas. Biasakan dengan singkatan. Kenapa sekalian sidang nanti uji multilinearitas kalian kebalik lidah kalian nanti kan, untuk mengamankan kebalik-baliknya lidah kalian itu bilang aja uji multicol ini, ya. Next. Jadi kalian itu nggak terlalu nggak belajar lah. Kalau kebalik-balik ngomong pasti orang nggak belajar jelas ini, kan? Tapi ngomong di depan tuh hal yang wajar, bisa kalian kebalik-balik ngomong, karena harus diselaraskan antara otak sama apa output datanya yang menandakan dia multicol atau tidak. Jangan lupa kalian V, I, V. Jadi uji multilinearitas itu adalah dilihat dari VIV-nya. Ya. Kalau VIV-nya di atas 10 tandanya apa? Hah? Apa?
Yang bagus itu di bawah 10 atau di atas 10? Di atas. Ya, jadi ini regression, habis itu linear. Caranya ya, regression linear, habis itu tekan statistik, tekan collinearity diagnostic, tekan continue, tekan oke. Collinearity diagnostic. Nah, di sini ada namanya VIP statistik. Ya. Datanya yang dicari adalah di bawah 10. Kalau dia di bawah 10, tandanya bebas multikolinialitas. Cara penyajian datanya, ini tekan copy, ingat penyajian data itu penting juga, jadi kan penilaian. Terus kalian paste Ctrl V. Karena yang kita butuhkan adalah VIP, berarti yang lain-lain itu tidak berguna. Kita matikan karena ini koefisiennya nggak center, kita matikan dulu harusnya. Habis itu saya mau menghapus, biasanya seperti ini penyajiannya. Sama delete, tekan cell up. Tahu kenapa harus cell up? Ke atas. Ke atas. Kalau cell left kenapa? Ya ke kiri. Dampaknya apa kalau saya tekan cell left? Dampaknya ketika dia ke kiri ya, yang atas ini kena semua nih, karena hilang nih, ya kan? Kalau cell up dia kan hapusnya cuma sampai sini. Nah makanya teknik Excel itu juga kalian harus ada logika. Penting bagi kalian itu logika, berpikir. Nah makanya pilihnya delete-nya apa, cell up. Jadi tidak mengganggu yang lain-lain. Nah ketika cell up, kalian tekan gini, habis itu Ctrl X aja gitu kan. Selesai. Janjinya ini, kenapa? Karena yang perlu ditampilkan adalah PAV, collinearity statistiknya. Ini bakal muncul ini seperti ini harusnya. Ini persentase harusnya tuh gitu. Habis itu ini luruskan lagi karena paskan di sini. Nah inilah penyajiannya. Oke? Kalau lupa penyajiannya, nilainya karena di skripsi itu memang seperti itu penyajiannya. Ya, udah selesai multikolinialitas. Selanjutnya uji apa lagi? Heteroksiditas. Uji heteros dulu. Oke, uji heteroskedastisitas. Heteroskasi. Saya disingkat apa? Kalau nanti kalian balik-balik kalau bisa dicoba. Heteroskedastisitas. Bikin aja ya, uji hetero. Uji heteros. Uji heteros. Oke, habis itu kalian pilih mas. Usahakan kalian rapi dalam proses pencatatan data waktu kalian. Kenapa kalian anak akuntansi? Kalau mencatat aja kalian nggak rapi, cuma kalian masuk akuntansi. Oke, ini uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas itu ada dua caranya. Yang pertama menggunakan apa? Scatter plot. Yang kedua berarti besok heteroskedastisitas ini banyak bisa dijawab. Uji kita pertama kali uji scatter plot dulu. Uji scatter plot. Nah, uji scatter plot itu caranya kita masuk lagi ke sini, tekan analyze, habis itu tekan regression, habis itu tekan linear, habis itu tekan plot, habis itu masukkan S resid pada Y, Z plot di X, lalu tekan continue, tekan OK. Data yang kita ambil adalah yang paling bawah. Ini datanya seperti ini. Kalau datanya seperti ini, apakah dia hetero atau tidak? Ayo kalian. Datanya Ya.
Kalau ditanya seperti ini, hetero atau tidak? Emang hetero itu kayak mana? Nyebar. Nyebar, hetero tuh. Nah, lawan dari hetero apa? Ya tidak menyebar, betul. Secara definisi betul. Namanya homogenitas. Jadi datanya itu homogen. Data yang baik itu adalah data yang hetero. Kenapa? Hasil penelitiannya nanti bisa diterapkan di berbagai sektor. Jadi konkret lah penelitian kita kan maknanya. Nah, kalau dilihat dari mata, ini kan homo ya, bukan hetero dia ya. Berarti ini akan jadi masalah. Tapi ini hanya dilihat. Kita lihat nih, orang ini alim ya. Kalian cek betul dia bukannya alim, ternyata dia nggak sholat, gitu kan? Bukannya dia ngalim. Nah, tapi kalau bukannya alim sholat dia ternyata, oh terbukti dia nih, ya kan? Nah, mari kita cek dulu sih heterosnya, apakah benar walaupun secara terlihat dia tidak tidak heteros. Tapi kalau dia udah heteros, kalian cukup memberikan ini aja ketika deskripsi. Tapi dosen kalian pasti tidak akan, kalau misalnya dia nyebar, pasti dosen ini akan mempermasalahkan data kalian itu enggak ya ini ya hetero dia, homo dia ini. Tapi ada cara uji yang lain, karena ini masih cara uji dengan cara melihat aja. Kita menggunakan uji Glatzer untuk mengecek detailnya. Jadi sama kayak tadi saya bilang, mukanya alim, apakah benar alim? Nah, ya, ini sekarang ini kita sedang lihat nih, oh mukanya nih homo nih, gitu. Ya kan? Kita lihat apakah benar-benar homo atau enggak dia. Jangan-jangan dia cuma ngomongnya aja kayak cewek kan? Nah, jangan, jadi dia bukan homo. Nah, kita cek dengan uji Glatzer. Caranya, pertama kita lihat dulu data kita. Perhatikan baik-baik. Oh, masih ada Y, masih ada S1, S2 dan S3. Dan di sini ada res 1. Ini didapatkan dari self understanding di res 2. Nah, inilah hasilnya. Hasil res ini bisa untuk ke Kolmogorov-Smirnov dan juga untuk menjadi agresifnya si heteroskedastisitas. Makanya saya katakan ketika kalian regresi selalu matikan kalau udah ada res 1. Karena nanti kalau muncul res 2, res 3 pusing kepala kalian nanti. Aduh, ABS yang mana aku gunakan nanti nih. Nah, caranya tekan transform, ini agak panjang caranya ya. Tekan compute variable. Habis itu bikin namanya ABS saja, ABS. Terus klik di sini, tekan arithmetic, tekan ABS, naikkan ABS-nya ke atas. Di sini akan berwarna biru tanda tanya. Masukkan res 1 ini, tekan samping. Terus saya hapus lagi lah. Bisa juga nih kayak gini nih, gitu kan? Nah, sedangkan ini tekan ini. Oke? Sip. Atau boleh juga tanpa yang saya geser tadi, langsung aja saya tulis bagi res 1. Karena nama di sininya kan res 1 nih. Res, karena kan beberapa manusia kan suka ya mengingatkan dirinya sendiri. Ya, dia ngetik sendiri ya, juga seperti ini. Tekan oke. Abaikan semua hasil karena dia tidak akan menghasilkan apapun di sini. Karena output dia apa nih? Compute ABS res 1 execute, berarti berhasil ya. Nah, data di atas ini data yang tadi nih. Nah, kita strip, muncul namanya ABS. Tekan analyze, tekan regression, tekan linear, keluarkan manajemen laba, masukkan ABS. Oke? Independennya keluarkan manajemen laba, masukkan ABS. Oke? Tekan oke. Nah, di sini, nah makanya
makanya saya lihat bilang, nah kalian harus ngecek tuh, nanti kalian nggak tahu salah yang mana nih garis-garis yang bawahnya. Oh ini yang terakhir nih, ini juga yang tadi, berarti ini untuk si heterosel. Nah biasanya koefisien ini kalian melihatnya biasanya untuk apa nih? Untuk regresi kan, ya kan? Nanti kalian bingung yang mana nih untuk regresi, yang mana untuk si heteroskedastisitas. Kita menggunakannya untuk heteroskedastisitas. Lihat di sini dependent variable ABS. Kalau untuk regresi di sini akan tertulis dependent variable titik 2 nama variabel dependent kalian. Atau mungkin kalau di saya ini kan manajemen laba, nanti bakalan titik 2 manajemen laba. Nah, klik di sini, ambil copy, pastikan langsung di sini. Di sini uji belajar ya. Kontrol. Ini uji belajar. Nah, di sini uji belajar tuh diambil dari apa? Jika signifikansinya apa? Besar dari 0,05. Kamu siapa? Bintang. Jadi yang diambil itu adalah signifikansinya. Jadi data yang lain tidak berguna. Saya ambil R sama S di sini. Saya lihat nih ke atas. Bisa mempengaruhi ya. Akhirnya saya pilih cell left, ya kan? Pilih cell. Karena apa? Karena di atas itu gambar, jadi dia tidak mengubah apa-apa. Kecuali tulisan seperti ini. Hapus nanti hilang tuh, ya kan? Logikanya seperti itu. Jadi uji belajar. Dan sampai signifikansi koefisiennya kan tadi seperti ini. Maksudnya jelek kan tadi ya. Saya geser lagi, tekan max. Sudah selesai. Inilah bagaimana cara kita memperlihatkan hasil dari uji belajar. Nah selanjutnya uji auto operasi. Uji autokorelasi atau disebut dengan uji Darwin. Uji Darwin itu tekan plus, lalu tekan derivation, tekan linear. ABS-nya itu cuma untuk heteroskedastisitas, jangan lupa. Keluarkan lagi, masukkan si Y. Ya, makanya biasanya tuh uji heteroskedastisitas itu di akhir. Karena supaya kita tidak tidak mengubah-ubah dependen lagi setelahnya kan. Tekan, masukkan Y-nya lagi ke dependen. Habis itu tekan statistik. Di sini ada tentang Darwin. Terus kalian bisa pilih continue, tekan oke. Nah di sini akan muncul Darwin. Sekali lagi pastikan lihat di sini betul nggak kalian itu di daerah itu. Ini setrika di sini dari kecil ya. Kita fokus yang paling bawah. Ini pastikan tekan title. Oh udah pas nih di sini. Ini kalau bawah pasti di sini. Oh ini dia ada tulisannya. Pastikan dia ada panah merah di sini, panah merah di sini. Oke. Jadi kalian nggak salah-salah yang copy. Di sini akan muncul dari notesnya, tinggal kalian copy. Tinggal kalian paste. Nah, selesai. Nggak ada yang perlu dihapus. Nah, cara dari bahasa apa? Kalian cari tahu dulu berapa jumlah sampel kalian dan jumlah variabel. Ceklah di tabel Darwin Watson. Kalian ceklah 4 kurang DU, kurang DB nya kan. Jika dia di tengah maka dia bebas auto korelasi. Inilah DB nya ya. Nah itulah. Tapi kalau ini kalian cukup jelas, nggak perlu menjelaskan apa-apa. Itu loh korelasi dan korelasi kan. Mungkin sedikitnya saya bakal tanya jika DU nya bakal lebih rendah daripada diri gimana? Jangan jawab dan terus dulu.
Pertanyaan-pertanyaan iseng aja. Oke. Nah selanjutnya setelah ini berarti udah kita lihat tadi nih data kita nih. Uji deskriptif udah oke. Paling kita jelaskan minimumnya, maksimumnya ya. Sebenarnya kalau kalian lagi nulis penelitian ya kalian tinggal copy gitu aja kan. Kalian copy paste ke ChatGPT langsung keluarkan itu. Tapi ya udahlah, jangan menggunakan ChatGPT yang terlalu bodoh. Gunakan ChatGPT sebaik mungkin. Misal saya kasih, saya pengen mau tahu deskripsi statistiknya, saya malas nulis. Saya udah tahu sebenarnya, cuma malas nulis. Sebelum ada ChatGPT, saya kan punya karya tulis saya sendiri ya, karena saya suka tulis juga kan. Makanya kalian usahakan juga punya karya tulis kalian sendiri, walaupun tidak harus kalian posting. Lalu saya masukkan itu ke ChatGPT. Karya tulis saya bilang ini adalah gaya tulisan saya. Selanjutnya, apapun yang saya perintahkan, Anda menjawab dengan gaya tulisan saya. Udah. Akhirnya saya hasil output dari ChatGPT mempunyai gaya tulisan seperti saya, unik dia jadinya. Begitu. Gunakan teknologi itu sebaik mungkin. Copy paste pun pakai otak gitu. Jangan karena kemarin ada anak IE ya, saya ngajarin di IE, di copy-nya bak-bak prompt-nya juga sekalian. Tolong buatkan saya itu masuk ke dalam Word-nya. Kan aneh ya. Bikin malu katanya gitu kan. Nah, pintar lah sedikit, rapi lah sedikit, detail lah sedikit. Oke. Nah, ketika kita lihat uji deskriptif, udah di sini nggak ada permasalahan ya. Kalian lihat nih uji asumsi klasik, uji normalitas. Oh, konten lakonnya di atas 0,05, kalau data kita di bawah 100 udah oke nih, normal nih. Ini juga normal, ini juga normal. Nah, oke. Normalitas kan. Lalu multikolinialitas, oh dia di bawah VIP saja 10 nih. Nah, udah bebas multikolinialitas. Terus kita cek heteroskedastisitas. Oh, heteroskedastisitas hapus, kata kuatnya jelek ya, kita delete aja lah. Ini pakai uji Glasser aja. Kalau bisa uji Glassernya jelek, ya udah pakai scatter plotnya aja. Kalau dua-duanya jelek, ganti datanya. Ya mau gimana? Ya kan? Berarti ada masalah di data kita. Kalian harus buang outlier data tersebut. Bukan berarti kalian harus turun ke lapangan lagi, ganti seluruhnya, enggak. Kalau misalnya satu bermasalah, ya udah kalian hapus dia. Kita cari satu juga yang lain. Selesai. Ya. Terus uji autokorelasi. Oh, ternyata anggaplah dia di tengah ya. Bebas autokorelasi. Uji asumsi klasik kita sudah terpenuhi. Ketika uji asumsi klasik ini sudah terpenuhi, maka tandanya data kita sudah valid dan normal, sudah credible dan reliable. Jadi tandanya kita cuma nyari apa lagi? Hasil penelitian. Hasil penelitian itu menggunakan apa? Regresi. Di sini disebut dengan regresi. Ya. Bagaimana cara regresi? Sebenarnya cara regresi itu dari tadi udah ada hasilnya. Nih, saya lihatkan outputnya ya. Nih, dependennya yang penting manajemen. Ini dependennya ini signifikansinya nih sebenarnya. Tapi kalau kalian ragu nanti kan namanya kalian yang baru ya di SPSS ya. Kalau ragu kalian kan udah tekan analyze, regression, linear. Apapun yang kalian tentang di statistik, matikan. Karena itu nanti akan mengganggu kalian cara melihat data. Plots-nya juga keluarkan. Matikan semua centangnya, tekan continue. Dah, pusatnya juga udah mati kan dan tadi. Tekan oke. Dah, selesai lah jadi. Jadi, kalau kalian masih ragu, tekan title ini, habis itu tekan ini. Biasanya dia disebut dengan coefficient. Ini dia coefficient. Nah, hasilnya ini silakan kontrol C, lalu kontrol V. Kontrol aja lah. Saya ngajar. Nah, di sini
kalian melihat signifikansi. Di sini kalian nih dependent variable-nya manajemen, sama dia kan? Berarti ini hasil regresi. Nah sementara yang di sini lihat nih variabelnya apa nih dependent variable-nya? ABS. Oke, udah paham ya bedanya ya? Nah di sini kalian lihat X1-nya itu nilai signifikansinya berapa tuh? 0,471 ya. 0,471 tadinya X1 ini berpengaruh atau tidak dengan dependent laba? Pengaruh. Hah? Pengaruh. Berpengaruh atau tidak? Pengaruh. Signifikansinya 0,471. Yang satunya berpengaruh nggak terhadap manajemen laba? Berpengaruh. Berpengaruh. Hah? Berpengaruh. Takut. Berpengaruh. Masa lupa semuanya? Padahal kan kemarin udah ya di apa online kan sempat kita bahas ya agresi kan. Nah, inilah inti sebenarnya penelitian kalian itu di sini. Nih, orang biasanya nggak tahu di asumsi klasik, tapi di sini orang biasanya tahu. Kalau signifikansinya di bawah 0,05, maka dia berpengaruh. Kalau di atas 0,05, dia tidak berpengaruh. Besok skripsi kalian kalau ditanya ini kalian yang mampu jawab apa misalkan. Walaupun bagus teori apa kalian semuanya suruh ulang. Inilah intinya nih. Signifikansi ini. Terus melihat arahnya seperti apa? Ini adalah betanya. Capital intensity ratio betanya berapa tuh? 2,89. Nilainya positif atau negatif? Berarti tandanya kalau dia positif, ketika capital intensity ratio itu meningkat, maka manajemen laba juga nilainya meningkat. Kalau manajemen labanya menurun, maka capital intensity ratio-nya menurun. Nah, kita lihat lagi X2-nya, free cash flow. Betanya nilainya apa? Minus. Kalau misalnya minus, dia akan berlawanan arah. Ketika free cash flow-nya meningkat, maka manajemen laba akan menurun. Kalau free cash flow-nya menurun, maka manajemen labanya meningkat. Itu disebut dengan berpengaruh positif ataupun berpengaruh negatif. Jangan kalian sampai salah. Ini biasanya sering dijadikan bulan-bulanan nih, pas di skripsi gara-gara ini aja nih, masa kan nggak tahu ini aja gitu. Gara-gara ini aja bisa nggak jadi lulus kan? Walaupun kan udah mau panjang lebar tentang teori, udah waktu macam-macam. Karena ini hal yang sangat mendasar. Mungkin banyak dosen yang tidak bisa mengolah data, tapi mereka bisa baca data. Baca itu lebih penting. Nah, ini dia hasil dari regresi itu tadi. Kita tahu caranya kan berarti capital intensity ratio ini berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh? Gimana dia? Tidak berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh, tidak berpengaruh positif atau tidak berpengaruh negatif. Kalau tidak berpengaruh ya tidak berpengaruh. Kalau berpengaruh dia baru dicek dia berpengaruh positif atau negatif nih. Pengaruh negatif. Yang X3 gimana? Tidak berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh ya nggak usah pakai arah. Misalnya ada cowok sama cewek, dia suka tuh katanya kan berpengaruh. Kita lihat cek keberpengaruhannya. Dia sukanya gara-gara apa? Sifat negatif si cewek, apa sifat positif si cewek. Tapi kalau dia nggak suka, ya ngapain kita tanya negatif atau positif? Ya udah nggak suka dia, udah habis. Oke, paham ya? Nah, udah selesai lah hasil regresi. Ini udah cukup di beberapa penelitian dalam skripsi. Namun, kalau kalian dapat pembimbing yang mungkin profesor, ya kalian harus menambahkan sedikit. Tapi di sini udah cukup sebenarnya untuk memahami bagaimana penelitian kalian. Ini cuma untuk
buat penelitian kalian. Nah di sini ada namanya, ketika kalian di sini hasil data yang terakhir, kalian bisa kembali aja, sebenarnya sama aja dengan regresi pertama ya. Ini di sini ada namanya adjusted R-square. Nah, tapi nggak usah dulu kita bahas ini karena ini biasanya di akhir. Kita pakai ANOVA A, ya, ANOVA A, copy. Terus di sini namanya uji F. Uji F itu tabel ANOVA A yang diambil. Apa makna uji F? Sebagian dosen menyatakan uji F itu adalah uji model. Model itu apa?